diikat lagi dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tetap menyelamatkan negeri kita Bengkulu, Kabupaten Muko-Muko tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini Kabupaten Muko-Muko, daratannya yang cantik ini, banyak sekali kebun-kebun. Dari mana Ustaz tahu di Muko-Muko ini banyak kebun sawit? Dari sorban Ustadz Somad malam ini. Ini sorban ini bukan saya bawa dari Pekanbaru. Sorban saya yang saya bawa dari Pekanbaru tak laku di Muko-Muko. Diganti Pak Bupati, dipasangkannya di rumah beliau tadi. Ini batik khas Muko-Muko. Anda mau dapat seperti ini, beli untuk membangkitkan ekonomi umat. Gambar batiknya jelas, gambar pohon kelapa sawit. Ini menunjukkan orang Muko-Muko ini berduit. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ustaz tahu orang Muko-Muko ini berduit? Tahu. Dari mana Ustaz tahu orang Muko-Muko ini berduit? Dari senyumnya, lepas. Maka tadi saya pancing dengan pantun, lepas senyumnya. Orang kalau sedang sulit duit tak bisa senyum. Tapi di Muko-Muko lepas. Dan orang Muko-Muko ini tidak punya utang. Tapi dari bunyi aminnya ragu saya. Yang penting hidup ini jangan sampai kita makan duit haram. Sawitnya punya sendiri, karetnya punya sendiri, getahnya punya sendiri, padinya punya sendiri, tapi bisa makan haram. Kenapa makan haram? Gara-gara tidak membayar zakat. Ingat, di dalam panen 1 juta, kalau nengok dari senyum wajahnya yang lepas cerah ini, kelihatannya per orang ini ada tabungan sekitar ya minimal 100 juta. Kalau ada simpanan 100 juta, zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta, berapakah zakat yang dikeluarkan selama setahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. It's right. 2.500.000 rupiah. Bayangkan itu, penduduk Muko-Muko 100.000 orang yang punya tabungan 100 juta. Amin. Penduduk Muko-Muko 200.000 orang. Potong anak TK, potong anak SD, potong anak SMP, potong anak SMA, potong panti jompo, yang usia produktif, yang punya kebun, husnuzon 50%. Bayangkan itu, 2,5 juta kali 100.000 orang, banyak. Sehingga kalau zakat ini kita bayarkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muko-Muko, yang panen sawit bayarkan, yang panen getah karet bayarkan, padi kalau punya panen padi bersih 520 kilo maka zakatnya 10% kalau dia pakai tada hujan. Tapi kalau pakai irigasi, Allah Maha Adil, potong biaya operasional 5%. Bagaimana dengan sawit? 2,5%. Tidak dikiaskan kepada tanaman. Kalau sampai sekarang belum ada orang Muko-Muko buka puasa makan sawit. Ada orang Muko-Muko, Allah malakasumtu bika amantu, yami. Kau makan apa? Sawit. Tak ada. Maka dia dikiaskan ke dagang. Zakat dagang 2,5%. Jelas Ibu? Apanya yang jelas?
zakat padi kalau tada hujan 10%, kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%, kalau sawit getah karet dihitung sebagai dagang maka zakatnya 2,5%. Adik-adik bisa diingat? Tolong ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kami nggak bisa nulis Pak Ustadz, kami tidak bawa pena, tidak usah perlu ditulis karena ceramah malam ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa makan sup iga. Sudah lama Abdul Somad ceramah, tapi di muko-muko kameranya 3. 1, 2, 3, Masya Allah, belum lagi dihitung. Nah, ini khusus TikTok ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak berzakat maka dia makan loh, kok makan haram? Padinya padi saya, karetnya karet saya, sawitnya sawit saya. Dari mana pula saya makan haram? Karena di dalam padimu, di dalam sawitmu, di dalam karetmu ada harta milik fakir miskin. Makan duit fakir miskin, makan duit anak yatim, makan duit orang duafa gara-gara tidak membayar zakat. Duit sawit, duit karet, duit padi dibelikan ke beras, masuk rice cooker. Setelah itu berubah menjadi, tengok dulu, kalau lupa menceloknya, buka masih beras juga. Setelah jadi nasi dimakan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Jangan lupa kau sedang makan nasi haram. Kenapa makan nasi haram? Gara-gara tidak berzakat. Wahai masyarakat muko-muko, jangan lupa bayar zakat. Kalau tidak kau bayar zakat, maka makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Semangkok nasi uduk, sepiring ayam goreng, semangkok sup dari yang haram berubah menjadi setetes darah, darah menjadi daging, dagingnya haram. Daging haram tak bisa masuk neraka, maka mustis. Daging yang haram tak bisa masuk surga, maka mesti transit di neraka. Pas mau masuk ke surga, berbunyi detektor surga. Pas mau masuk ke dalam surga, macam saya mau berangkat ke muko-muko naik pesawat, Bapak tolong buka ikat pinggangnya, tolong handphonenya dibuka, tolong dulu Pak pecinya, begitulah orang mau masuk surga, berbunyi berkali-kali, kenapa? Daging haram, darah haram, otak haram, jantung haram. Kata malaikat, campak kayak neraka jahanam. Maka 7 kali kita minta, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ustadz, kenapa susah betul saya mendidik anak saya nih Pak Ustadz? Dibanguni subuh payahnya minta ampun, disuruh mengaji susah Pak Ustadz. Gara-gara salah satu sebabnya dikasih makan haram. Coba kalau anak dikasih makan halal, nih, ini contoh anak yang dikasih makan halal, ngapal Qur'annya lancar, tinggal di pondok sampai tamat. Anak saya nih Pak Ustadz, saya titip di pondok hari Senin, tak sampai Selasa Pak Ustadz, Senin sore cabut. Makanya anak Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an
nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ibu siap bayar zakat ke Basnas? Bapak siap bayar zakat? Tapi Abdul Somad tak punya kekuasaan. Abdul Somad cuman bertanya, Abdul Somad cuman bersuara menggelegar saat tablik akbar. Ada orang yang tidak perlu ceramah, tidak perlu tablik akbar, tidak perlu bersuara menggelegar, cukup dia bertanya dengan lemah lembut saja. PNS bayar zakat semua ya, yang nggak bayar zakat ke Basnas non-job, yang tak bayar zakat ke Basnas potong atas. Semua pegawai potong atas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Selagi jabatan ada di ujung tangan, selagi ada kekuasaan, zakat bayarkan ke Basnas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Bisa. Apalagi Bapak Kapolres, tak perlu hafal ayat, tak perlu hafal hadis, cukup sabut pistol, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat ya. Awas tak bayar zakat, pecah ginjal kamu. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi jabatan masih ada, selagi kekuasaan di ujung jari, selagi seragam masih gagah perkasa, sengaja bapak-bapak nih malam ini pakai baju koko, pakai peci, sehingga adik-adik nggak tahu kan yang mana Pak Dandim, yang mana Pak Polisi. Kalau duduk saya sama mereka, silap-silap mereka yang ustadz, saya yang Dandim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati istiqomah iman dan Islam. Saya mau kalian tidak hanya sekedar penghafal Quran, tapi penghafal Quran yang jadi tentara, amin. Penghafal Quran yang jadi polisi, amin. Penghafal Quran yang jadi bupati, amin. Ini banyak ibu-ibu nih sekarang kalau ditanya, ibu mau anaknya jadi penghafal Quran? Nggak mau lah Pak Ustadz, nanti paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang yang begini nih otaknya belum diupdate, perlu dibawa ke reparasi otak-otak. Sekarang penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis, penghafal santri jalur polisi santri, penghafal Quran menjadi dokter, penghafal Quran jadi pengacara, penghafal Quran anak-anak yang cerdas, mereka punya jabatan dan kekuasaan. Takbir. Kenapa Ustadz semangat betul malam ini? Iya, semangat ini salah satunya karena berada di tempat yang genting ini, jadi kita lebih khusyuk. Apalah doa Ustadz malam ini, ya Allah selamatkan ya Allah sampai selesai acara nih. Kalau sampai viral besok malunya nih ya Allah. Insya Allah aman, insya Allah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayya 'alas shalah. Kenapa musola surau Langgar tidak lagi ramai? Karena yang azan adalah yang muazin zaman ayah kita tahun 80 dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau anak-anak muda ini tamat jadi penghafal Quran, ikut tes polisi dan tentara, setelah pendidikan mereka menjadi Kapolres, Kapolda, Kapolri, mereka jadi panglima, ramai masjid, penuh orang berjamaah. Kenapa? Karena yang azan beda suaranya, tak macam biasa. Allahu Akbar.